Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman pecinta satwa. Sebelumnya, admin sudah membahas deretan hewan yang paling tidak setia kawan, di mana mereka sangat egois dan hanya mengutamakan dirinya sendiri tanpa peduli dengan kondisi temannya. Sebagai perbandingan, admin akan membagikan deretan hewan yang setia kawan, di mana mereka akan selalu ada dan membantu temannya yang sedang mengalami masalah. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel Dunia Binatang Liar. Hewan pertama adalah kerbau, khususnya kerbau liar. Entah kerbau di Afrika, di Asia, atau bahkan bison di Amerika. Kerbau adalah hewan yang hidup dalam sebuah kelompok, biasanya dipimpin oleh pejantan terkuat. Hubungan sosial mereka sangat baik dan jarang terjadi keributan. Kecuali ketika para pejantan sedang menunjukkan dirinya demi mendapat perhatian dari betina. Berbeda dengan koloni hewan lain, para pemangsa pasti berpikir ulang jika ingin menyerang kerbau yang ada dalam pasukan. Jika satu kerbau diganggu, yang lain bakal datang dan menyerang balik. Para pemangsa sudah membuktikannya dan merasakan bagaimana mengerikannya kerjasama para kerbau. Singa jadi salah satu pemangsa kerbau, dan ketika menangkap salah satu kerbau, biasanya pasukan kerbau akan datang dan menyerang para singa. Mereka adalah hewan yang setia kawan dan tidak membiarkan temannya diusik. Tidak berbeda jauh dengan kerbau. Gaur adalah hewan yang kuat secara individu dan mereka juga kuat bersama pasukannya yang setia kawan. Harimau dan pesaing lain pernah merasakan kehebatan pasukan gaur yang bekerja sama untuk melawan balik. Mereka adalah hewan yang lumayan ditakuti. Bayangin aja sih, tubuhnya besar dan kekar. Tanduknya tajam, serudukannya mengerikan, serangan mereka juga sangat berbahaya. Jangan berani mengusik para gaur, apalagi yang ada dalam pasukannya. Hewan yang mungkin bermasalah dengan para gaur diantaranya adalah macan tutul, harimau, beruang, gajah, badak, dan kerbau. Tapi mereka juga bakal mikir dua kali jika ingin bermasalah dengan gaur, apalagi yang ada dalam pasukannya. Jangan berani mengusik serigala, karena pasukannya bisa tiba-tiba datang dan menyerang balik. Banyak sekali hewan yang akhirnya menyesal karena bermasalah dengan para serigala. Yang pasti, para serigala tidak akan membiarkan temannya terluka atau dalam kesulitan. Serigala sendiri adalah hewan sosial yang hidup dalam kelompok. Dipimpin sepasang alpa yang merupakan induk dari pasukan itu. Bisa dibilang, mereka adalah keluarga besar. Tentu ikatan di antara pasukannya sangatlah erat. Serigala sudah hidup bersama sejak lahir, makanya mereka sudah terbiasa untuk bekerja sama dalam berbagai hal. Soal berburu mangsa, kerjasama serigala tidak perlu diragukan lagi. Dan mereka juga punya kerjasama apik dalam melindungi anggota pasukannya jika ada bahaya yang mengancam. Serigala terkuat akan pasang badan dan melawan. Mereka juga akan berusaha mati-matian melindungi temannya yang diserang oleh hewan lain. Pokoknya, serigala ini emang jadi salah satu hewan yang paling setia, entah kepada pasangannya maupun kepada kelompoknya. Satu-satunya kucing yang hidup bersama pasukannya dalam jumlah yang besar. Singa dikenal karena kelompoknya yang disebut Pride, dipimpin oleh satu pejantan terkuat atau kadang lebih, berisi beberapa betina dan anak-anak singa. Kelompok singa punya struktur yang unik dengan tugasnya masing-masing. Pejantan bertugas menjaga keselamatan pasukan dan wilayah kekuasaannya. Sementara singa betina adalah tulang punggung, di mana mereka yang bertugas untuk memenuhi kebutuhan makan seluruh anggota pasukan singa. Hampir sama seperti pasukan serigala, kelompok singa adalah keluarga besar dan tentunya mereka saling menjaga satu sama lain. Pada dasarnya, jarang sekali ada hewan yang mengusik singa. Paling cuma hyena atau anjing liar Afrika yang punya pasukan banyak. Dalam momen tertentu, singa bisa saja terpojok ketika mereka kalah jumlah. Tapi jika pasukannya mengetahui kondisi buruk yang dialami rekannya, mereka pasti datang dan menyelamatkannya. Bisa dibilang, singa adalah kucing yang paling setia kawan. Lagian cuma mereka yang hidup dalam pasukan.
Tapi kalau aja kucing lain hidup berkelompok, tentunya mereka juga bakal setia kawan. Ketika ada bahaya yang mengancam, gajah dewasa akan membuat suatu lingkaran di mana mereka pasang badan demi melindungi gajah kecil atau yang lemah di bagian tengah lingkaran. Ketika ada gajah yang terluka, mereka juga akan melindungi dan mencoba menolongnya. Apalagi jika ada serangan, tentunya para gajah akan melawan balik. Sebenarnya, meski tanpa pasukannya sekalipun, gajah adalah hewan yang tangguh. Dengan ukuran yang begitu besar, tenaga yang kuat, lari yang kencang, senjata berbahaya, dan serangan mematikan, para hewan di sekitarnya pasti akan berpikir ulang jika ingin cari masalah dengan para gajah. Apalagi para gajah nyatanya hidup dalam pasukan yang banyak. Tentunya mereka semakin kuat. Pasukan gajah meski kadang bukan keluarga besar, tapi mereka punya hubungan yang erat. Bahkan jika ada rekannya yang mati, para gajah akan berduka. Ada banyak sekali momen yang menunjukkan betapa setianya para gajah. Mereka saling menjaga dan melindungi temannya. Makanya para pemangsa yang berhasil memburu gajah bisa dibilang hebat, karena bisa menembus pasukan gajah yang setia kawan. Seberapa setia kawannya hyena terhadap teman-temannya? Admin pernah melihat video di mana seorang pemburu yang menembak hyena. Dan berbeda dengan hewan lain yang biasanya langsung kabur melarikan diri, para hyena malah berdatangan dan coba mencari sumber bahaya sembari melindungi hyena yang sudah terluka. Meski terkesan menyebalkan, hyena punya sifat yang setia kawan. Mereka tidak membiarkan temannya dalam bahaya. Kita pasti sering melihat singa yang menyerang hyena, dan pasukan hyena datang untuk melawan balik dan coba menyelamatkan temannya. Begitu pula jika hewan lain coba mengusik. Pasukan hyena pasti datang dan melindungi temannya. Berbeda dengan pasukan hewan lain yang biasanya dipimpin oleh pejantan terkuat, pasukan hyena dipimpin oleh betina yang disebut sebagai ratu. Entah ada hubungannya atau tidak, pemimpin hyena yang merupakan betina tertua bisa mengorganisir pasukannya untuk berani terhadap lawan dan melindungi kawannya. Mungkin ini adalah hewan yang menunjukkan betapa pentingnya persatuan. Andai saja anjing liar Afrika hidup soliter, mereka pasti tidak berdaya menghadapi persaingan yang berat. Dengan tubuh kecilnya, mereka masih bisa bertahan dan mengimbangi hewan besar yang ada di sekitarnya. Semua itu karena kerjasama yang apik dan sifat setia kawan yang menyebabkan mereka aman karena bisa saling melindungi. Anjing liar Afrika benar-benar setia kawan, hingga jarang sekali ada yang hidup sendirian. Mereka menghabiskan hidupnya bersama pasukan. Hal itu pula yang menyebabkan ikatan di antara pasukannya semakin erat. Menyerang satu babun bisa menyebabkan kemarahan dari semua babun, dan mereka akan datang untuk melawan balik. Mereka adalah monyet yang berbahaya, dan pasukannya juga setia kawan. Hampir semua hewan yang coba mengusik para babun akhirnya mendapat pelajaran berharga karena serangan pasukan babun yang mengerikan. Cita kabur ketakutan, macan tutul melarikan diri, piton hampir mati dikeroyok babun, dan berbagai pesaing lainnya tidak berdaya jika harus melawan para babun dalam jumlah yang banyak. Paus orca dikenal sebagai mamalia laut yang bisa bekerja sama dalam berburu mangsa. Paus bungkuk juga punya kerjasama ketika melindungi diri. Dan keluarga cetacea lain yang hidup dalam pasukan juga jadi hewan yang setia kawan. Kebersamaan para paus bisa saja menyebabkan bahaya karena serangan dari manusia. Tapi kebersamaan mereka juga menyebabkan paus kecil dan yang lemah bisa terjamin karena terlindungi dari para pengusik yang ada di lautan. Dan masih ada banyak sekali hewan yang setia kawan. Mereka punya kerjasama apik demi melindungi pasukannya. Jika ada tambahan informasi, silahkan berkomentar. Semoga bermanfaat. Makasih udah nonton. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan.